Yo, halo guys. Balik lagi sama gua. Sorry banget, baru ngupload lagi karena ada urusan lah. Liburan-liburan ada tetap ada urusan. Ya, sorry banget lah. Jadi, kita mau ngelanjutin soal yang kemarin, soal yang portfolio kita ya. Waduh, ya pokoknya hasilnya kayak gini dan ya ini kalau kalian lihat ini ada ininya bukan bug sih, cuman dengan kemarin kita nambahin efek ke tag parentsnya, ke tag elemen yang image ya, makanya ini kena juga. Gak apa-apa, ntar kita benerin. Ya kita udah sampai di project dan sekarang kita mau di bagian kontak, dan ngebenerin bagian ininya apa? Bagian footernya lah ya, bagian footernya kita benerin. Oke, jadi eh, udah. Oh ya, kalau misalkan kalian tertarik dan ini ya, atau kalian mau ngikutin dari awal biar supaya ngerti, kalian bisa cek di YouTube gua di bagian buat portfolio simple menggunakan ChatGPT ya, atau enggak kalian bisa ini ya, apa namanya, ngeklon eh, ngeklon file ini. Ntar gua kasih di link deskripsi juga. Oke, jadi tanpa banyak-banyak ngomong, kita langsung aja ke Visual Studio Code, yang dimana Visual Studio Code ini udah masuk ke yang kemarin. Oke, oke. Sini kita masuk ke indeks, kita cek dulu HLTB. Yaps. Oke, di sini bagian CSS-nya kita benerin dulu. Seperti biasa, CSS harus ini. Ctrl B. Nih di bagian, harusnya di bagian mana sini? Kita di bagian ininya deh. Oh, di bagian project. Di bagian project itu yang image. Nah, di sini ada box shadow. Harusnya kita di image ini, di project image ini ditambahin sebuah class. Jadi classnya itu benar nggak ya? Sebentar. Ini kita gini deh. Nah, biar gampang. Image-nya kan berarti image-nya ini si ini nih. Si ini. Oke, berarti kita harus perlu menambahkan satu-satu. Kita tambahin aja kelasnya itu sama dengan menu image. Image project. Nah, kita copy. Nah, di sini kita ganti sama image project itu yang mana ya? Oke, image project itu yang class, berarti kita ganti sama ini. Nah, jadi kalau kita refresh, teman-teman, it nggak ada ya, tapi dia ada box shadow-nya. Kalau nggak percaya, kita cek lagi di elemen sini tuh bagus banget. Sini kita cek bagian ininya. Ada ya, sip mantap. Jadi langsung aja kita ke bagian kontaknya. Di bagian kontak ini gue mau ada namanya itu Gmaps dan kontaknya. Maksudnya apa? Waduh, maksudnya gue tuh kayak pengen. Jadi di bagian kirinya itu ada Gmaps kita di mana, terus ada di bagian kanan itu baru ada kontak kita ini.
Oke, jadi tanpa banyak mikir, kita langsung aja eksekusi. Ini contoh aja teman-teman, ntar kalian kembangin aja sendiri masing-masing. Oke, jadi di sini adalah yang perlu dilakukan membagi dua menjadi left left column. Nah, di sini terus bagi lagi dengan right column. Ini cara gua ya. Mungkin ada yang gue baca-baca tuh ada cara yang lebih bagus yang pakai flex bla bla bla, bla. Tapi gua masih kuno, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya dapat. Karena ya itu sih gua lebih prefer gini aja nggak apa-apa. Di sini bisa kita tambahin, oke langsung tambahin aja. Di sininya tuh kita buka Gmaps. Hmm, Misal kita itu di Institut Teknologi Bandung, Cirebon. Ya, karena gue di ITB Cirebon. Terus dari sini kita bagikan, kita sematkan peta bagian iframe, salin HTML, kita tak paste, hapus yang bagian width-nya karena kita setting aja di situ. Sip, coba kita cek dulu. Oke, kontaknya udah aman. Ini bagian project. Ntar kita cek dulu, ini berapa sih ininya? Ngapain sekarang? Ininya berapa ya? Kita copy H2 dulu buat yang bagian ID. Ya, oke, bagian kontak ID ini ya. Yes, bagian sini berarti ID-nya tuh kontak. Terus udah gitu masukin kontaknya. Eh, kedua maksudnya. Terus kita paste. Sip. Colornya jangan white dong, black. Kita lihat di sini. Ini colornya apa? Colornya oke, jadi nggak usah pakai ginian. Jadi cukup gitu aja dan langsung kita refresh dulu. Oke, udah mantap. Nah, di sini kita mau ngebikin row. Harus dibuat row-nya ya. Iya, kita lupa nambahin. Jadi kita harus buat row dulu. Biar nanti tuh si kanan kirinya tuh ntar si kirinya di sini, kanan di sini. Biar kita flex scene dulu. Di sini kita buat row. Oke, salah. Kita taruh paling bawah. Mana row-row di sini. Oke, mantap. Nggak ngaruh apa-apa karena di sini belum kita apa-apain. Nah, di sini coba kita tes ya displaynya flex. Sip, mantap kan? Benar. Terus habis itu kita maunya dia space evenly. Jangan ini terlalu minggir banget. Space between maksudnya. Space around atau space evenly terserah. Kalian coba cek-cek aja.
Oh, menurut aku sih bagusan ini sih ya. Apa evenly justify konten. Coba kita cari dulu bedanya space evenly sama around. Gua kadang-kadang lupa juga perbedaan space evenly dengan space around. Nah, space around bedanya apa? Kita cek dulu. Ini sama-sama belajar ya guys ya. Oke, displaynya fixed direction, oke, fixed work, justify content. Ini kita hapus dulu deh. Kita hapus, terus ini kita hapus juga, nggak apa-apa. Ini kita hapus juga. Terus, bentar, di bagian mana sih itu? Tadi itu justify content ya. Justify content nih guys. Evenly itu dia sama, ini kesininya sama. Oh, oke. Jadi terserah kalian mau gimana, space around atau evenly, bebas. Tapi kayaknya biar nggak terlalu gitu, evenly around aja. eh Terus ini scratch, terus ini bedanya nggak ada, kayak benar. Sip, kayaknya begini sama. Nah, itu kita copy aja langsung ke bagian hashtag, contact, terus bagian row. Add, sip. Terus dari refresh coba ya. Oke, mantap. Dari refresh udah ya sama ya. Kayaknya ini perlu kita kasih warna nggak sih? Nggak usah lah ya. Apa perlu ya guys ya? Menurut gua sih ini bagusnya jadi warna apa ya? Kalau kasih warna juga. Tapi sebuah form bagusnya ada warna sih. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ini contoh aja guys ya. Dan sekarang PR-nya adalah gimana caranya biar si ini tuh sama dengan kayak gini. Oke, di sini kita masukin eh kelas dulu, map di maps. Nah, terus di sini kita tambahin dulu di maps itu, di maps itu width-nya 100%, height-nya 100%. Oke, dia bertahan width-nya sama. Ini error ini kenapa ya?
Kenapa arrow? Oh, jangan arrow kali ya. Enggak sih, bagus arrow. Arrow. Around. Sorry, sorry. Oke, div-nya itu kolom. Nah, di sini kita perlu ngedeclare deklarasi yang left right-nya itu. Jadi left kolomnya itu, salah. Dot row left, sorry, dot left, follow. Terus ini kita pastikan dulu, ini right, latte. Ininya width-nya itu 50% dari row. Terus ininya width-nya juga 50% dari row. Sip, mantap ya. Mantap teman-teman, saking mantapnya ini nggak ini. Hmm, oke oke. Berarti di row-nya sendiri kita memerlukan sebuah gap. Gapnya misal 10, katakanlah 3 rem. Misal, sip, mantap ya. 3 rem. Gimana teman-teman? Oh, ini tampilkan inputnya maunya di tengah-tengah. Button, mana button? Where are you button? Kita cek button ini di bagian margin auto. Oke, nggak ngaruh. Bentar, kenapa dia nggak mau ke kanan? Gimana caranya dia ke kanan? Display flex kah? Flex, terus udah gitu dia line items center. Oh, bukan item, content. Hmm, nggak bisa juga ya, kenapa ya? Bentar, kenapa ini nggak mau di tengah? Gimana cara kita pindah ke tengahnya? Eh, Contact form, button, margin auto, margin auto, dibilangin. Harusnya margin auto. Dia kenapa ya button di margin button? Oke, ininya ganti jadi auto. Sip, harusnya udah oke. Kok nggak bisa lagi? Nah, sih, itu yang mana jadinya? Button margin CSS 236.
Oh, ini anjay. Ah, kamu lah margin bottom. Margin auto. Nah, sip, mantap ya teman-teman. Ini kayaknya kita perlu nambahin ini deh. Si kontak nih kita tambahin execution kontak mana ya kontak. No, ini aja. Ya cukup sih. Mana kontak ini kayaknya harus ditambahin sih. Sebuah kontak kita tambahin copy taruh atas short set 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 margin tuh bentar. Kalau kita artikan maksud dari kode CSS ini margin tik 2 ini tuh misalkan 0 0 12 pixel 12 pixel. Oke, defines berarti nolnya ini top margins. Oh, jadi dari atas, ini dari atas, terus ke kanan, ke jadi muter arah jarum jam ya. Berarti di sini kita pakainya adalah di sini marginnya 0, terus enggak. Di sini misalkan katakan 12, terus ini 0, ini 12 lagi, ini 0 lagi, oke. Terus lagi itu kita tambahkan misal 4 rem kali ya. Atau kebanyakan 3 rem. Terus ini 3 rem. Sip, mantap. Coba kita lihat. Gua nambah. Coba kita kurangin. Oke, salah. Salah, teman-teman. Ini maksudnya. Ini maksudnya, teman-teman. Oke, kurang. Kurang nggak sih, guys? Kayaknya yang sini 4 deh. Sip lah. Mantap udah ya. Udah mantap. Nggak apa-apa. Eh, Sejujurnya bingung sih ini. Bagusnya dikasih warna. Cuman bingung aku bukan anak desain ya. Jadi gimana ya cara ininya? Nah, maksudnya pakai warna apa itu terserah kalian gampang banget tinggal nanti di bagian row-nya itu kalian kasih background color ya background color ini sesuai kalian aja kesukaan kalian nah background color kayak gini itu teman-teman ya ntar dikasih padding kalau mau kelihatan banget padding top sama aja kayaknya ya. Padding 2 rem ini buat ke kanan berarti ini buat ke atas bawah lagi ini buat ke bawah ini ke kanan lagi semuanya kayak gini ntar nah ya itu terserah warnanya mau kayak gimana yang jelas tutorialnya kayak gitu caranya kayak gitu cuman aku nggak mau pakai kayak gituan karena gua nggak setuju bukan nggak setuju apa ya dia nggak bukan selera gua lah gitu ya teman-teman akhirnya kontak udah selesai terus sekarang kita ke bagian footer aja ya nggak usah lama-lama ke bagian footer tuh biasanya cari apa ya coba ya referensi referensi footer personal website portfolio. Kita lihat ininya aja ya.
Ini terlalu ini. Email addressnya udah, company udah. Oke, ini. Oke, jadi ke Oke, kayaknya bagusnya di sini ada overview. Terus di sini, aduh, email udah juga. Gimana teman-teman? Aduh, jujur bingung. Apa ya teman-teman? LinkedIn. Oh, paham. Aku kayaknya tahu. Gue tahu nih kayaknya buat ini aja kita. Di sini tuh kita buat medsos aja lah ya. Kita ketik Anchor. Terus ini kita banyak bentar. Gimana caranya kita masukin si I itu? Bentar gue lupa. Gimana caranya? Oke, Elharep berarti I. Ah, oke. Jadi abis Elharep paling begini teman-teman. Coba lihat dulu. Ini media sosial kita ya. Ini kita tambahin nantinya itu misal kayak Facebook. Oh ya kita buka data vendor dulu, vendor icons. Kayaknya Facebook harusnya ada. Facebook ada. Instagram ada. Instagram. Terus habis itu kita buka apa lagi ya? LinkedIn kali. Oke, LinkedIn ada juga. LinkedIn. Terus apa lagi teman-teman? Twitter. Twitter ada juga. Terus YouTube paling. YouTube, GitHub mungkin. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Kita masukin semuanya. Biar kenal. Anjay. Masukin lagi YouTube. YouTube. GitHub. Apakah ada GitHub? GitHub pun ada kelas Feather Icon. Di sini kita masukin Facebook kita. Ini misal linknya apa ya? Contohin aja nih. Misal kayak tadi GitHub. Oke, GitHub gua mana ya? GitHub gua. Aduh, gue lupa lagi cara main GitHub. Your profile, oke gini. Misal kayak gini. Terus kalian taruh di GitHub. Udah, cuman begitu aja. Nah, ini diisi sama akun-akun kalian ya. YouTube-nya apa, Twitter-nya apa. Gitu. Misal kayak eh, Instagram itu apa sih? Gadget. Langsung username kan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Oke, benar. Kayak gini masukin lagi. Gampang lah ya. Kalian cari aja. Sip. Nah, itu contohnya.
Terus kita mah ke refresh dulu hasilnya kayak gimana. Hasilnya kalian lihat ini tuh kayak berbentuk anchor. Ya, tapi kita klik dia. Oke, dia akan pindah ke situ. Dan gue mau dia tuh ketika kita klik itu tuh dia ngebuka blank baru, ngebuka tab patch baru. Nggak mau kayak gini. Soalnya ntar gue bolak-balik kan. Nah, jadi kayak kayak gini istilahnya buka link di tab baru. Nah, di sini tuh kita tambahin ini aja teman-teman. Apa namanya? Target blank. Aduh lupa banget. Tuh, sorry ya, sorry. Target blank. Nah, ini kita copy aja. Kita copy sini, paste, copy sini, paste, 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 paste. Oke, nah ketika kita klik ini, blank. Ketika klik ini, eh, yang GitHub, oh, masuk ya. Oke, mantap teman-teman. Ini kita hapusin dulu biar nggak ribet. Oke, sekarang problemnya adalah ini nggak kelihatan. Ya gampang banget. Ini tinggal dikasih sebuah. Bentar, ini kenapa? Folder reserve-nya juga kena ya, Kak? Loh, kok aneh? Ini nggak usah dibikin call satu call dua deh. Bentar. Ini mungkin dibikin di biasa aja. Sosmed, sosial media. Ini kita tambahin footer di sosial media. Di sini colornya white smoke. Terus udah gitu. Kita ngedeklarasiin ini nggak sih? Lupa lagi deh. Ngedeklarasiin ini ya. Variabel. Jadi variabel tuh enak banget ketika kita tuh ntar ngedeklarasinya kayak gini. Min min bg. Kayak gini misal bg color sama dengan tik 2 white smoke. Bener nggak ya? Var. Wah pokoknya lupa dah. eh Ya kayak gini setahu kok. Ah bener kan white smoke. Nah ntar di sini tuh kita cari. Nih misal di sini ya. Nih ntar di bagian mana sih about. Nih misal bagian about. Ini kita. Jangan di bagian about. Oke nggak apa-apa. Di sini kita tambahin min primary color. Misal ini. Yep. Nah di sini kita bisa set kan ini kan H2 after ini ya, yang ini ya. Ini kalau kita ganti sama ini pembelajaran juga teman-teman. Ini kalau kita ganti sama ini, dia bakal hilang, bakal jadi white smoke. Nah, di sini kita ganti, jadi misalkan tadi yang primary color, hasilnya balik lagi. Sip, mantap ya. Kalau nggak percaya, ketika ini sama ya, sama kan? Jadi kita pakai ginian. Sorry banget, lupa diajarin dari awal. Gak apa-apa. Jadi kita pakai langsung ini tuh si, aduh ke bawah. Ini nggak colornya
pakai cara yang tadi. Oh, var, pakai color, sip, mantap. Kita tentukan gap 2 rem misalkan. Kenapa yang terjadi? Oke, di sini harusnya tambahin A. Enggak juga ya? Kenapa enggak ya? Oh, karena belum ditutup tag anjay. Astagfirullahaladzim, aul, aul. Nah, belum ditutup tagnya. Jadi dia, makanya sih copyright kenapa tiba-tiba ikutan ya? Nah kan copyright reserve udah. Bentar ini kenapa dia nggak mau jadi warna putih, teman-teman? Hey, harusnya dia colornya warna putih. White, tuh kan bener. Kayaknya ada yang salah dari Nikita. Kenapa nggak mau? Sosial, sosial, men, sosial. Nah, sip, mantap teman-teman. Udah ada ya. Puter displaynya kita nggak usah flex. Oke, oke mantap. Di sini mau di sosial medianya kita mau dia tuh di semuanya di tengah, di displaynya ace, displaynya flex, terus align content center. Nggak kena juga. Oke, ini gapnya di atas. Coba kita cek dulu. Gapnya nggak ngaruh. Oke, udah ngaruh. Di sini kita cek dulu. Display flex gini aja. Oke, nggak harus salah. Eh, ini maksudnya ya. Bukan line content, justify content. Sorry, kadang suka ketukar. Justify content, udah mantap. Terus kita mau nambahin ininya teman-teman. Font size-nya tuh dia ngaruh nggak sih? Saya katakan 20 rem. Buset, 5 rem. Oh, bukan yang di sini. Ini font size 5 rem. Font size-nya 5 rem tapi nggak ini ya. Jadi yang ditambahin tuh yang mananya biar supaya dia gede. Oke, font size 5 rem. Bentar kita ini dulu. Nah, ini kayak ada sih. Oh, yang bagian A-nya itu dinaikin coba font size 3 rem. Oke, font size 3 rem dia nggak ngaruh. Cuman nambahin gituan ya. Ini bukan font size, berarti harusnya apa ya? Fats-nya kah? Dia SVG kan? Buat ini font size misalkan 3 rem.
nggak ngaruh juga. Oh, di width-nya. Di width-nya. Ini misalkan katakan jadi 2 rem. Oke, jangan ini PX kayaknya ya. Width-nya itu berarti SVG ya. Misal jadi 36. Tuh kan, sudah kan? Width height-nya berarti di sini kita tambahin SVG. Habis A, oke. Ini kita copy dulu. Habis A, terus SVG. Terus ini kita hapus. Kita tambahin width-nya itu misalkan. Jadi itu 24 ya. Misal kita tambahin 30. Terus height-nya 30. Coba, ngaruh nggak ya? Oh, height-nya nggak bisa. Kenapa nih nggak bisa? Invalid property value. Width ini kenapa ya? Apa di sini nih kita tambahin? Hmm, Sini kali ya. Width. Misalkan katakan 30. Terus height-nya HGHT dengan 30. Coba ada yang salah satu yang ini, yang gede sebelah. Ini nih gede sebelah nih. Lean in. Bener kan lean in? Lean in. Coba kita ganti di 100 biar kelihatan banget bedanya. Oke bener. Berarti caranya kayak gini ya. Ini caranya kayak gini. Ini kan defaultnya 24 ya teman-teman. Ntar ini kita copy dulu. Ini aja sama bro. Terus di sini. Yang ngapain yang kosong ya kan mau sama ya. Aduh, lul. Kenapa sih jarang banget otaknya jalan? Hmm, kita mau di sini 30. Jangan 248. Kan satu PX itu 16 ya. 2 PX berarti 32. Dua rem maksudnya. Sini baru kita copy. Biar nggak kecil-kecil banget. Jadi gininya cara nge-settingnya. Setting size-nya. Sip. Mantap gede ya. Gede banget. Terus di sini di bagian proses medianya mau ditambahin sebuah margin top 1 rem aja biar nggak ini banyak banget. Sip, cakep. Di sini mau ditambahin garis warna putih atau di sini tambahin ya guys ya. Kayak gini lucu nih. Border top 2px solid warna par primary gimana? Cakep kan? Apa kurang? Kurang lah ya. 3 pixel lah. Mantap, cakep. Udah. Terus di sini mau ditambahin garis lagi warna putih. Kita buat sebuah div. Ini sosial media, ini line bar.
Ini pilih aja copyright. Ini nggak perlu nggak sih? Kita nggak perlu. Kita hanya perlukan adalah ini. Ke sini paste. Ini kita ganti line bar. Terus kita isi margin. Jangan satu, tapi 0,8 lah katakan. Terus yang gitu. Di sini pilih konten. Konten begini. Terus background color. 4 BG. Width-nya 100%. Height-nya itu 2 pix. Sama ya. Oke. Oke, ternyata kita ada overflow. Kita udah nge-set overflow kayak gitu, mati nggak ya? Oke. Ini jika overflow X, maka hidden. Oke. Jadi biar nggak ada yang keluar sana sini. Oke, mantap ya. Jadi kalau kita lihat di sini nggak ada tuh kayak apa sih namanya nih? WebKit scroll bar lah yang ke X itu nggak ada. Cuman masalahnya di sini, ini gimana? Mohon maaf, kenapa bisa begitu ya? Line barnya itu Tutor mengadakan sebuah padding 10 pixel buat apa? Kita hapus. Sama juga. Hmm, apakah dia menambahkan margin? Bentar, kenapa ya nggak bisa? Lebar footer, kita cek dulu footernya berapa. Tapi seharusnya bisa loh. Seharusnya ya. Sembilan enam dua. Semua 962 guys. Tapi kenapa nggak bisa ya? Itu kan kenapa nggak bisa lurus gitu loh. Kenapa nggak bisa full? Itu maksudnya. Hmm, kenapa ya? Oh, marginnya ini astaga sayangku. Ini bukan branding ya. Ini marginnya ini kita yang kayak begini.
Kan kita maunya ke atas 0,8 kan. Berarti ini 0,8 sama kayak tadi. 0,8 rem. Terus ini yang kanannya itu 0. Terus ini 0,8 rem lagi. Terus ini 0 lagi. Sip, mantap teman-teman. Ah, nggak bisa kena juga. Kenapa ya? Anjay, line bar. Ini apakah masuk line bar? Enggak. Kenapa ikut-ikutan masuk ya si paragraf? Lu kalau misalkan nol, sama juga lu kenapa ya? Bentar guys, ada yang tahu kenapa ini? Tapi udah cukup sih ini. Udah cakep coy. Sama aja pihak juga. Tuh, malah jadi aneh. 100% ini. 100% udah cakep mantap 100%. Harusnya di sini dia jadikan 1,2 aja. Nggak terlalu mepet. Apa gini aja ya? Tapi bagus juga sih. Soalnya kalau misalnya ini kena sini terus ini kena sini kayak ngebaris gitu loh. Cakep sih gini. Cuman kenapa? Cuman pengen tahu gitu kenapa ya. Jujur nggak tahu ini kenapa. Padahal sini 150,6. Oh ini. Oke kalau kita marginnya kita hapus. Nah, nggak ngaruh apa-apa guys. Konten. Hmm. Kenapa ya guys? Headnya itu udah. Oh kayaknya ini deh. Dari si footernya. Ini pending 10. Nah kan ada hubungannya juga. Iya iya benar. Dari padding 10 guys. Cuman nggak apa-apa. Bagus juga. Cuman tadi itu pengen tahu aja kenapa bisa kayak gitu. Udah bagus. Sip, cakep ya. Alright. Ini nggak sudah titik teman. Mana ada orang kayak gitu. Ini aja. 2023 Aul. Sip, cakep banget sumpah. Cakep gak sih? Ini kita tambahin margin ini dulu ya di footernya. Karena belum ditambahin. Terus ini kita ini kayak gini-gini tuh kita benerin dulu. Jadi kalau mau color-color, terus kalau di posisi padding nih gini, nah di padding terus margin top maunya 2 rem tambahan. Sip lah, cakep banget. Udah ya guys ya. Gimana teman-teman? Ada lagi? Oke, kita kita lihat responsifnya. Kita lihat responsifnya. Ayo, responsifnya kita breakdown di mana aja? Kita breakdown di 992, di bawah 992 dan di 601. Nah, sini
Ini tablet kita kayaknya kalau tablet tuh enaknya ini masih oke, ini menahan. Kalau kayak gitu berarti kita mau nggak mau eh kontaknya udah di ini belum, coba barangkali tuh kan kontaknya widthnya itu 100%. Nah, iya sih, itu jelek ya ternyata ya. Oke, mau widthnya 100% berapapun kayaknya emang harus di display flex. eh Bentar, ini tuh apa sih kontak ya, bagian kontak kita lihat dulu. Musik.pro kita copy di bagian sini aja langsung, bagian HP. Kontak.raw itu di sini maunya adalah dia udah flex wrap. Yes, terus baseline, basic bundling, oke nggak ada apa-apain. Oke, tinggal ditambahin ini aja berarti flex wrap dah. Dia ngeset gak sih ininya widthnya? Apa auto? Nggak, maksudnya kenapa begini? Oh, di sininya kita perlu ngeset berarti headnya, head dari si masing-masing left sama column. Headnya misal 100%. Kalau kita kan sama juga. Terus kenapa ya?
If left kalem udah bener. Ini nggak perlu diginiin sih. Iya oke, flexible jadi justify kontennya center bagus nih. Karena tadi ya, itu copy juga di sini. Kalau ini sudah oke ya. Bentar deh. Loh, kok jadi di sini? Bentar kenapa tiba-tiba width-nya nggak mau ya si Maps? Width-nya 100. Oh, malah gara-gara diginiin malah jadi aneh ya, Head. Oke, nice. Sip sih udah mantap di sini. Kenapa di sini jadi aneh ya? Jadi dia tuh beda. Kalau misalnya headnya itu kita set 20 ribu, kayaknya harus di set sih. Terus switchnya. Oke, oke. Ini berarti kalau di sini aja ya di bagian bawah sini kita ngeset dulu bagian kontak lagi, kontak.
dot row, terus apa namanya tadi itu si left column, width-nya itu adalah 100%. Di sini kita main max width coba 80% aja. Akan oke 80%, tapi dia enggak ke tengah. Marginnya auto. Di tengah. Oke, marginnya auto sama. Jadi segala sesuatu ini besarnya segini. Jadi max width-nya adalah ini dari mana sih breakpointnya? 992 ya, masih cukup tinggi. Form actionnya di sini belum ada. 668 back column, sip. Jadi kita perlu mendeklarasikan height-nya berarti ya. Atau 68 500 berarti 500 pixel. Oh, bukan height tapi width. Ya, jangan deh. Ini tuh emang harus satu-satu gitu nggak sih? Coba. Ingatku tuh gini deh, flex. Satu, satu, satu. X. Ada metode gini, setahu gue ya. Ini bikin sama apa enggak nih? Oh, nggak tahu juga sih. Ya udah lagi sih, nggak apa-apa lah ya. Ini udah bagus. Tinggal kita copy. Bentar, kita chat GPT dulu nih, bener nggak kayak gini? Eh,
Artikan hal ini. Flex grow. Artikan value. Max width. Gua nggak paham sih. Nah, udah gini aja nggak apa-apa. Kita freestyle aja. Oke, di bagian 600 ini kita bagian SVG-nya. Coba ya, kita coba bagian komputer, bagian sosial media, ganti feeds-nya itu adalah eh feeds-nya adalah 84, terus nya berbuat juga tidak ngaruh kah? Oke, gimana caranya kita menambahkan itu ya teman-teman? Oh, dia ada ininya nggak ya? SVG ini dia nggak ada kelasnya. Oh, kelasnya ini feeder, feeder, feeder. Apa feeder, feeder ya? Ini aja berarti feeder. Tetapkah? Oke, ke step, tapi ini nggak bisa. Kenapa property value? Invalid property value. Why, why, why? Feeder. Kenapa di sini feeder? Hmm. Invalid property value. Berarti X kah? X. Oke. Inline property with overall effect. Lah, tapi bisa guys. Lah, tapi bisa ya. Ya, property X. Mungkin dia lagi nih. Tuh, bisa cok. Ah, pembohong. Gue nggak tahu sini kenapa. Yang jelas, duar. Berarti udah gitu. Sip.
Mantap ya, mantap banget. Udahlah, udah ini udah bagus banget. Bagus standarnya sih. Sip, cakep ya lihat teman-teman. Wih, kok nggak keluar. Oh, udah tahu. Terus begini deh. Ini nggak overflow. Loh, ini belum ditambahin ya? Belum, belum kan? Oke, belum ditambahin ternyata itu. Hmm, berarti di sini tuh kita perlu yang namanya sebuah JavaScript. Saatnya kita menggunakan JavaScript kita, teman-teman. Sebenarnya gue belum pernah bikin juga sih, cuma nggak apa-apa. Ini apa, coy? Oh, nggak apa-apa. Ini kita terjemahin aja ya. Buatkanlah responsif navbar dengan JavaScript dan CSS yang sedang ngetren kala ini. Ini aja teman-teman. Biar kita nggak lama-lama, kita coba cek. Oke, dia pakai toggle. Pakai toggle. Oke, dokumen. Habis itu ada kata-kata aktif. ID. Ini kita buat coba. Mungkin kita bisa di case langsung aja. Kita giniin aja. Saya memiliki, case beda. Kita tuh pakai data feeder, icon. Jadi kayak langsung ada. Kalau dia kan toggle gitu ya diedit. Jadi kayak gitu. Dia ya udah. Saya memiliki kode HTML sebagai berikut dan CSS. Saya memiliki kode HTML. Saya memiliki kode HTML.
untuk navbar sebagai berikut dan CSS saya sebagai berikut. Oke, di sini kita copy dulu bagian ininya. Nggak usah. Udah gini aja sampai sini dulu. Nah, ini kita hapusin yang nggak penting. Terus udah gitu, pencet. Terus udah gitu bagian ininya mana ya? Bagian navbar, section, heading. Ini kita tambahin di sini. Bagaimana saya, bagaimana caranya agar saya dapat membuat, bagaimana caranya agar, bagaimana caranya agar, agar name, bagaimana caranya agar class name meet, meet apa tadi ya? Hmm, 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 hmm. Oh, name sama dengan meet, sama dengan name min meet. Bagaimana caranya agar class name meet saya tersimpan di dalam komponen hamburger, dan ketika hamburger saya tekan maka akan muncul sebuah blok, sebuah blok dari kanan ke kiri yang isi dari sebuah inline block. Jadi blok aja yang yang bagi saya, dan ketika hamburger saya tekan maka akan muncul sebuah blok dengan transisi dari kanan ke kiri yang isinya nave meat yang telah saya sembunyikan dan masuk. Untuk mencapai itu, Anda mampu menggunakan JavaScript pakai benar menangani tindakan perubahan pada HTML dan CSS Anda untuk mencapai efek drop down dari kanan ke kiri. Oke, begini teman-teman. Oke, kalau kita copy,
Kita masukkan sini berarti paling bawah. Frederick Flash. Pas hamburger menu. Oke, jadi ini bisa dimasukin ke sini, guys. Yang diperlukan terus ini kita hapusin. Ini kita npm ya. Script. Oh, udah. Min.js kan. Nah, berarti ini kita hapus juga. Bagian ini kita hapus. Sip, mantap. Terus udah gitu tadi yang bagian mana yang mau ditambahin di CSS itu. Oke, ditambahin aktif kan bener. Nih mulai dari sini. Name meet displaynya itu gap 2 flex text decoration just content center align margin. Oke, tambahin ini. Terus tambahin name meet aktif. Name meet aktif itu maksudnya dari header terus name meet aktif. Sip. Bener gak sih guys? Guys. Eh, nih di sini display flex, gap 2 rem, text decoration none, center, STP center center margin, naik, oke udah benar. Sekarang kita coba cek iniannya. Eh, apa sih ul? Nah, kita cek bagian nave-nya. Oke, main nave awal benar, nave mid, ID nave mid. Kita perlu tambahin ID nave mid. Kayaknya buat JavaScript perlu banget. Project kontak hamburger menu data fader line justify sip. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mantap banget. Jadinya malah hilang si anjay. Botak displaynya kan di overflow sama gue tadi. Mana ya? Displaynya tuh overflow. Lah mana anjay? Nggak ada.
Kayaknya gara-gara ini translate X deh. Coba nih. Oke, kayaknya gue menemukan sesuatu deh. Coba jangan dikasih hal ref. Apa yang dikasih hal ref? Oke, sip. Jadi di sini tuh gue mau gue coba-coba lah ya. Header, navmit, terus titik after, titik. Dia itu positionnya absolute dengan top 0, right-nya itu adalah -100, bottomnya bottomnya adalah 0, colornya sorry, background color black. Apa ya, coba. Mana ya? Kan dia ada after ya. Ini di refresh belum sih? Udah. Ini net mid after tuh di mana ya? Bener nggak sih? Apa begini? Bener dua after. Kenapa ya guys ya? Ini udah benar. Oh, jadi ketika aktif, nah ini muncul nih. Activate aktif muncul. Hmm. Sebentar itu ditaruhnya di mana ya?
dia nggak ngebuatin blognya. Jadi ketika di ini udah bener nih aktif muncul Nextmate aktif. Oke, jadi Nextmate aktif itu dia, iya, ada di membuat konten nol, terus baik pokoknya di sini deh pokoknya. Ini kalau kita gagal lagi nggak tahu ya guys ya. Jadi itunya yang berubah. Oke, kita lanjutin di lain hari. Jadi kita cuma cukup punya ini. Sip, kita cuma cukup punya ini. Sorry banget, gue belum ini ya, belum paham sama JavaScript, belum belum paham banget. Jadi so sorry. Ya dibanding lama-lama gitu kan, mending gue cari waktu sendiri aja. Dan kalau misalkan kalian ada yang kepikiran atau ada yang tahu caranya, sok banget komen di kolom komentar karena kita sama-sama belajar. Oke. Dan yang terakhir, sentuhan terakhir adalah kita namanya apa namanya? Ini tuh kita ke GitHub dulu, update berapa? 3 Januari 2024. Kita komit, sip. Nah, ntar di sini kita tambahin new terminal Firebase. Ya, Firebase login nanti kita deploy gimana-gimana. Ntar pokoknya hasil kayak begini ya teman-teman. Mantap. Mungkin itu aja tutorial kali ini. Sorry banget ya kalau misalkan terlalu bertele-tele. Ya, semoga kalian suka dengan desain simpel ini. Gua bukan ahli desain, sorry banget ya. Oke guys, akhirnya kita telah menamatkan portfolio kita ya. Semoga kalian suka. Amin. Ini kenapa project ini nggak bundar ya? Kenapa nih teman-teman? Bentar. Oke, ini nggak ditambahin ternyata. Lihat 24 3 Januari 2024. Sip. Oke, ntar kalian bisa langsung cek di ini gue ya, di website GPT. Sip, ini baru banget nih guys. Sampai 3 Januari. Last month. Next HTML-nya no, baru nih yang baru ini ya. Oke, mungkin itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, semoga kalian gak bosan dengan konten gue ini. Eh, Sekali lagi gue minta maaf. Sorry banget kalau bertele-tele. Thank you guys. Bye-bye.